silaturahmi, mengeratkan silaturahmi sesama anak cucu Ahmad Suhaib dapat kita warisi semangatnya, dapat kita lestarikan ghirohnya, dan dapat kita tularkan kepada anak cucu kita. Memang pada kesempatan kali ini kita tidak dapat bermuajah secara langsung, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi silaturahmi yang kita jaga setiap tahunnya. Dan marilah kita berdoa, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita dapat kembali bertemu secara langsung dari seluruh pelosok negeri, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang di luar negeri, dapat pulang kembali untuk berkumpul, menyambung tali silaturahmi, untuk menjadikan Bani Ahmad Suhaib ini sebagai suri teladan, baik itu untuk anak cucu kita sendiri, bahkan untuk tetangga, masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya. Dan akhirnya kami mewakili pihak muda sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih Om Indra yang setelah menyampaikan siapa lagi tuh pasrah itu namanya pasrah ikrar dari pihak muda, kemudian akan diterima ikrar tersebut oleh Mbah Goyat. Ini kebetulan karena sudah jajaran, nggih, langsung saja. Jangan sewu, Mbah Goyat katanya lagi batuk untuk diganti. Oh, nggih. Mohon kalau gitu mohon berkenan untuk Pak Denurul, nggih, langsung saja. Monggo. Itu Bapak Ibu. Pripun Pak Denurul sinyalnya pun saged napa dereng niki nggih? Halo. Sepertinya sinyalnya agak Pak Denurul. Dengar nggak ya Pak Denurul? Tadi sudah siap kok? Ulang. Ini udah bunyi ya? Halo? Ada dua soalnya. Oh, iya. Nah, udah. Nah, nggih, monggo. Pak Denurul, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dengan Sumit yang saya cintai dan saya marilah berpanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada saat ini kita masih dalam lindungannya. Kesempatan untuk bisa menikmati dunia, untuk bisa
menjalankan kewajiban kita selaku dan selaku Islam. Mudah-mudahan akan lebih lama lagi untuk berada di sini, bisa berumur panjang, dan sebaik-baiknya umur adalah umur yang panjang, tapi baik amalnya. Dan mudah-mudahan sangat kurang kita berarti umat yang kita nantikan dalam kesempatan ini di acara Zoom meeting silaturahmi Bani Ahmad Jungaid. Saya mewakili generasi tua. Saya mewakili generasi tua untuk mengungkapkan kata halal bihalal dan mudah-mudahan generasi Bani Ahmad Jungaid di atas saya, Goyat, ada Liksolatun, ada Liksub, ada Likmus, tetap dalam lingkungannya, tetap dijaga kesehatannya, juga bersama Bapak Korsi, Ketua. Selalu dalam lindungan dan mau atau ikhlas apabila sore ini di Zoom meeting ini diwakili oleh saya. Perlu ada adikku semua, anak-anak semua, dan juga cucuku semuanya bahwa saya Nurul Fajar yang di Kalimendong adalah merupakan cucu tertua dari Bani Ahmad Jungaid, dari Mbah Ahmad Jungaid. Oleh karena itu wajar saja apabila Pak Goyat menunjuk saya untuk mewakili. Baiklah, untuk lebih cepatnya saya sampaikan bahwa dalam kesempatan ini di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, mewakili orang tua ingin disampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf apabila generasi tua banyak kesalahan selama ini, banyak kesalahan kepada Bani Ahmad Jungaid yang disebut sebagai Bani Ahmad Jungaid generasi tiga. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun yang dahulu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua nanti dipertemukan kembali di Ramadan di tahun depan dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih normal dibanding tahun ini. Begitu saja. Dan apabila dari generasi muda Bani Ahmad Jungaid ada salah baik perilaku, ucapan maupun yang ada di hati, ada kesalahan, sudah kami maafkan yang sebesar-besarnya, sehingga kita semua baik yang tua maupun yang muda bisa memulai kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dan jangan lupa saya berpesan kepada semuanya, baik yang tua dan yang muda, saling mendoakan bersama Bani Ahmad Jungaid dan
selalu senantiasa berupaya untuk tetap mengingat seluruh warga Bani Majunget, saling mengenal dan ke depan lebih akrab. Saya ingin semuanya lebih akrab sehingga ada jalinan silaturahmi yang lebih baik. Media WhatsApp yang seperti ini sangat penting dan saya terima kasih atas nama generasi 2 ada ide dari D. Siswoyo untuk menyelenggarakan halal model Zoom meeting ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mewakili apa yang ada di hati para generasi 2 dan mudah-mudahan kata maaf kami dari generasi 2 dimaafkan oleh semuanya. Begitu saja. Waktu saya kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Denurul yang telah menjawab ikrar dari pihak muda kepada pihak tua. Terima kasih. Semoga kita selalu rukun, kompak dan selalu saling support dan saling menjaga sampai generasi-generasi bawahnya lagi. Amin. Kemudian cara selanjutnya yaitu hikmah silaturahmi online. Hikmah silaturahmi yang akan disampaikan oleh Pak Desis. Kepada Pak Desis dipersilakan. Pak Desis Woyo. Monggo. Nggak dengar. Nggak bunyi ya. Unmute. Monggo. Ya, terima kasih. Anak Anda Ais yang bahasa Jawanya sangat halus. Nah, bahasa Jawanya halus ya karena di Jogja kuliahnya Ais. Makasih. Oke, Pak D, sami-sami. Ini saya ada bisik-bisik dari Mbak Ita sebelum dimulai hikmah atau pesan moral ya. Atau muhasabah lah ya, introspeksi diri kita bersama keluarga Bas itu katanya mau ada hadiah apa ya. Silakan Mbak Ita yang tahu, monggo Mbak Ita. Dipin nggak? Oh ya. Ya apa door prize lah, door prize. Oke. Subscribe. Silakan sebelum dimulai nggak apa-apa biar nanti. Ya, langsung ya. Ini silakan, Mbak Ita. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sudah mendaftar di grup, namanya sudah kita masukkan di tabung berhadiah ini. Dan akan kita kocok, ambil 10 sebelum hikmah silaturahmi yang akan disampaikan nanti setelah hikmah silaturahmi 10 lagi ya. 40. Mamai sponsornya. Baik, sekarang kita ambil ya 10 ya. Siap. Semua dapat. Drum roll-nya mana nih? Drum roll. Oh iya. 110 nomor. Suwen lah. Ya, Halo, macet nih. Sinyalnya hilang. Tarik kerudungnya Ibu. Oh, gambar-gambar. Sinyalnya hilang tuh. Sinyalnya hilang. Oh ya, drum roll di sini. Mbak Ida nge-freeze. Macet.
Pakai laptopnya Papa aja, Mbak Ita. Mbak Ita pindah Udah sama Padi dapat aja. hadiah. Hadiahnya dipending. Aduh, macet. Hadiah macet hadiah. Panitianya gimana nih panitia? Hadiahnya macet. Siapa tuh yang udah dapat? Gimana panitia? Padahal aku juga panitia. Kamu kesini aja, Tak. Enggak dikit. Zoom-nya Mbak Ita macet. Komputernya mati, Mak. Salah teknis. Yang pertama. Mbak Ella. Tulis ya, Mbak Ella. Hadiahnya itu ya, brosur Pajero ya. Waduh, undian kok ini. Mas Yadi. Sandy. Siapa? Yadi. Kedua? Mas Yadi. Om Yadi. Om Yadi. Yadi. Jadi oleh hadiah. Tiga. Waalaikumsalam, baru gabung. Amel, ketiga Amel. Halo Om Igun baru datang, selamat bergabung. Yang keempat. Pak Yono. Siapa? Sumaryono, Pak Sumaryono. Di sini ada Oli. Sigun. Mbak Susi Merden. Mbak Susi ya. Susi siapa ya? Makasih, alhamdulillah. Aku Susi Merden apa Susi Merden atau Mbak Susi Mujeni, Mbak Mujeni. Lebaran yang alhamdulillah. Selanjutnya ada Cela. Siapa itu? Siapa? Siapa Mbak Ita? Aca. Aca, ada po? Ada Aca po? Aca? Mbak Ita, itu Aca. Aca Solo. Iya itu Aca. Solo. Terus berikut sudah. Selanjutnya Mas Agung. Agung. Sagung, Bintaro. Tiga lagi. Selanjutnya Ella 3. Katanya gini. L1, 2, 3 itu keluarganya ya. Banyak. Tadi Mbak Ella 2. Dia pasal 5. Selanjutnya Mas Nur. Lagi ngapain sih, Dek? Pak Nurul. Selamat kepada pemenang. Kurang 1. Sherin. Kurang 1. 9. Oh, Pak Borong. Sudah ya. Borong. Bukan nepotisme loh ya, bukan nepotisme loh. Guys, bacain lagi yang dapat ya. Borong. Bacain ini. Yang pertama Mbak Ella 2, Mbak Ella yang kedua, Om Yadi, Mbak Amel, Mas Yono Malang. Pak Deono, Mbak Susi Mujeni, Aca, Mas Agung, Mbak Ella lagi, Mbak Ella 3. Mbak Ella 3, Pak Denurul sama Pak Agus 3. Angkat dibaca karena daftarnya. Oh, nggih. Selamat kepada yang mendapatkan. Selanjutnya silakan kembali ke Pak Desis Woyo. Hadiahnya nggak disebutin nih apa nih? Hadiahnya apa BTW? Hadiahnya voucher makan betul. Hadiahnya voucher makan di Jogja. Waduh lah yang di Surabaya gimana? Halo, Dek Ratna. Nanti hadiahnya diumumkan Mbak Ita. Oh, siap. Di grup Biar Mania penasaran ya.
Yang nanti kan ada gelombang kedua, tiap Baik, kita mulai hikmah silaturahim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asadaqu wa akum minas sholihin. Fa yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah. Yang saya hormati sesepuh Bani Ahmad Suhaib, mulai dari Pak Alik. Kalau dari saya ya Pak Alik, ya Pak Alik Sholatun. Tapi ada yang manggil Pak D Sholatun. Dan Ibu beserta keluarganya, Bulik Mus, ya, atau Ibu Ahmadi dan keluarga, Pak Goyat, ya, Pak Alik Goyat dan keluarga, lalu Bulik Sub dan Pak Alik Kosim dan keluarga, Bu Lexus, ya, atau almarhum Pak Muj, ya, dan keluarga, dan semua yang hadir, ya, anak cucu keponakan adik yang saya hormati. Mari sama-sama kita bersyukur, ya, kita diberi banyak nikmat. Yang pertama nikmat iman, kita tetap dalam iman, ya, percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa, ya, kita selalu menjaga tauhid kita, ya, keimanan pada Tuhan yang Maha Esa. Lalu direalisasikan dalam Islam. Jadi kita beragama Islam, iman Islam. Dan yang terakhir ihsan, ya, kita harus berperilaku ihsan. Ihsan itu artinya kita walaupun tidak ada yang melihat dimanapun, kapanpun, tapi kita tahu, sadar, ya, realize, kita sadar bahwa Allah selalu melihat kita. Itu ihsan namanya. Jadi kalau kita sudah pada level Islam, ya, ihsan, ya, ihsan itu level sangat tinggi, ya. Kita merasa ada malaikat, ya, mencatat baik, mencatat buruk. Yang kita ajarkan sejak kecil yaitu sebenarnya kita agar berihsan. Jadi seperti ada kamera terus, Allah yang menjadi kamera kita lewat malaikat. Nah, mari kita terus, ya, iman, Islam, kita diberi nikmat itu, lalu nikmat sehat. Kita sudah setahun lebih menjadi tahanan rumah, ya, setidaknya tahanan kota, gitu. Anda, kita semua saudara Bani Ahmad Suhaib, ya, sering membaca ada tahanan kota, ya. Sekarang ini kita menjadi tahanan kota. Tapi bukan kriminal, tapi karena ada wabah atau pandemi. Kalau kita boleh keluar-keluar, ya, kayak tahanan kota. Tapi kalau kita di rumah saja, lockdown,
Ya, tahanan rumah jadinya gitu. Nah, ini kita mengalami ya, bayangkan kalau orang-orang yang betul-betul terkena kasus itu seperti itu rasanya. Tapi nggak apa-apa, kan ini ikhtiar untuk sehatnya. Sampai-sampai kita mengalah acara rutin silaturahim halal bihalal keluarga Bas pun akhirnya kita bersyukur dengan fasilitas kita bisa dengan online atau dalam jaringan internet ini, daring. Kita bersyukur, Mari, alhamdulillah masih tetap bisa berjalan. Dan kita nggak boleh, pesan saya nggak boleh stres gara-gara pandemi ini ya. Kita punya Tuhan, kita ikhtiar ya, pasrah, berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini tidak mengenai keluarga kita ya, dan kita sehat lalu segera berakhir. Sebab dampaknya udah luar biasa bagi yang tidak punya ketahanan mental ya. Kemarin di TV yang berita itu, TV berita CNN ya kalau nggak salah ya. TV lokal kita itu, saya nonton di Tanjung Anom, berita itu bintang Bollywood ya dari India bunuh diri gitu. Gara-gara pandemik gitu. Ya, e-news ya, TV iNews ya, e-news ya, e-berita, e-news. Itu karena pandemik, dia karena artis ya nggak ada pekerjaan, nggak ada yang nanggap lah gampangannya gitu. Jadi penghasilannya nggak ada, nggak bisa hura-hura, akhirnya nggak tahan, yang agamanya kurang kuat ya seperti itulah. Mari kita jaga keluarga kita tetap bersyukur ya, dan bisa mengatasi ini semua. Saudara-saudara saya semua di Bani Ahmad Suhaib yang sedang hadir di sini, sekilas biar pertemuan kita mengingatkan kita ya kepada Allah untuk memperkuat iman kita, mengingat takwa ya, rasa takut kita kepada Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar ya, mengingatkan yang hak, yang benar, dan menganjurkan untuk tidak melakukan hal yang batil ya, yang mungkar. Saya akan tadi membacakan surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun itu salah satu dari 3 ayat dalam surat dalam Al-Quran ya, yang sering dibaca Nabi Muhammad kalau hari Jumat ya, di sholat Jumat wajib bagi laki-laki ya, bagi kaum muslimin itu sering dibacakan setelah Al-Fatihah. Yang pertama adalah surat Al-Jum'ah itu sendiri oleh Nabi ya kalau dia menjadi imam. Lalu surat Al-Munafikun tadi ayat 9 sampai 11 yang saya baca tadi. Lalu surat Al-A'la atau Sabihisma ya. Sabihisma Rabbikal A'la alladzi khalaqa fasawa waladzi qadara fahada, dan seterusnya itu. Lalu yang satu adalah surat Al-Husiyah atau Hal Ataka Hadisul Husiyah itu, Hal Ataka ya. Nah, ini surat yang sering dibaca Rasulullah ketika dalam jamaah ya, atau khususnya salat Jumat ya, itu tentu patut kita renungi lebih mendalam. Kenapa Nabi atau Rasulullah SAW salat Jumat membaca itu? Nah, tadi yang saya baca ya, mari kita masuk ke tiga surat terakhir ya, 9 sampai 11. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu atau membuat kamu lupa mengingat Allah. Dan barang siapa demikian ya, barang siapa lupa mengingat Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
Nah, kalau Allah sudah mengatakan kita termasuk orang yang rugi, ya na'udzubillah min dzalik ya. Nah, bisa kita menjadi golongan orang yang merugi itu, ya, humul khosirun, itu karena kita melalaikan Allah. Ya. Karena disebabkan masalah anak dan harta kita itu, harta benda. Keluarga ya, anak dan harta lalai mengingat Allah, ini nggak boleh. Kita akan rugi. Ahli tafsir mengartikan ya, mengingat Allah atau zikir pada Allah adalah menunaikan haji dan zakat. Menunaikan haji dan zakat. Kita disuruh tidak melalaikan haji dan zakat karena hanya berat urusan harta kita atau hanya demi anak. Kita harus tetap berzakat dan berhaji. Itu sebagian ahli tafsir. Harta dan anak-anak jangan sampai melalaikan kita untuk menunaikan haji dan membayar zakat. Zakat selain fitrah kayak kemarin Idul Fitri ada zakat lain ya, zakat mal. Nah ini mari kita berhitung masing-masing apakah sudah memenuhi ketentuan atau nisabnya zakat. Ini penting padahal ya zakat ini, tapi kalau kita nggak sadar dan nggak mencoba menghitung, kita akan menjadi orang yang merugi. Bisa jadi rezeki kita bisa jadi tidak halal ya, karena sebenarnya harus dizakatkan. Kita tahu kalau rezeki tidak halal, dampaknya dalam sebuah hadis sahih ya, makan barang tidak halal 40 hari saja doa kita nggak dikabulkan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa berpaling kepada Allah atau lalai kepada Allah adalah lalai membaca Al-Quran. Jadi lalai membaca Al-Quran. Kita Al-Qurannya kurang dibaca, hanya dimiliki saja, dipajang saja. Ini juga termasuk lalai pada Allah. Jadi salah satu yang diingatkan oleh Allah tadi, jangan sampai harta benda anak-anak kita lalai pada Allah, termasuk dalam ahli tafsir menyatakan yaitu lalai membaca Al-Quran. Sebagian lagi ahli tafsir mengatakan bahwa zikrullah adalah continue berzikir. Zikrullah itu artinya continue atau terus-menerus berzikir. Nah, namun ada juga pengertian tidak apa namanya mengingat atau lalai pada Allah adalah jangan sampai anak-anak, ya urusan anak atau keluarga dan harta benda menjadikan kita lalai sholat 5 waktu. Wah, ngurusin anak, ngurusin panen, ngurusin lagi ngoreksi. Ada ini banyak guru ya dan dosen di sini. Ngoreksi harus mengumpulkan ini, harus nulis jurnal, Pak Wahyudin tuh ya, nulis jurnal. Kita lalai sholat 5 waktu. Nah, ini nggak boleh, itu kita termasuk orang yang rugi nih, diingatkan di dalam surat Al-Munafiqun. Ya, jadi sholat 5 waktu. Menurut Al-Hasan Al-Basri, zikrullah adalah ini yang terakhir nih ya, mencakup semua jenis kewajiban. Jadi kalau segala sesuatu diwajibkan pada kita, itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi Allah mengingatkan kita untuk jangan lalai menjalankan kewajiban dalam bentuk apapun. Ya, wajib, apa-apa yang wajib itu, misalkan bayar pajak itu wajib. Ya, sepeda motor pajaknya harus dibayar, ya, itu menjadi wajib sebagai warga negara, ya itu termasuk zikrullah gitu. Kalau menurut Al-Hasan Al-Basri gitu. Ya. Kita utang, ya wajib bayar, nggak dibayar, ya kita berarti tidak zikir kepada Allah. Nah, ini luar biasa tafsir atau makna dari zikir kepada Allah. Jadi kalau kita lalai mengingat Allah, ya kita termasuk orang-orang yang merugi, disebut orang yang munafikun, gitu. Munafik. Orang munafik kan ada 3 ya cirinya ya. Kita udah hafal ya. Jadi kalau dipercaya dia sulaya, sulaya itu ya nggak amanah gitu, itu orang munafik. Ya, salah satunya itu. Ya. Ada 3 ya, kalau dipercaya tidak amanah, kalau berkata bohong, tidak jujur.
Nah, itu ciri yang kedua. Ya. Yang ketiga, menghindari tanggung jawab. Nah, mengingat betapa pentingnya kita terhindar dari golongan munafik, kita perlu mengenali ciri-ciri orang munafik yang digambarkan di dalam surat An-Nisa. Ya. Innal munafikina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu illa sholati wa qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah akhirnya yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri sholat, mereka lakukan dengan malas. Tuh, sholat dengan malas saja dianggapnya orang munafik. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji atau pamer di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah, kecuali hanya sedikit saja mengingat Allah. Jadi kalau kita nggak tebal ya, nggak kuat kita mengingat Allah, ternyata ada kecil ya, sedikit tipis ya mengingat Allah, disebut juga dalam surat An-Nisa. Itu orang yang munafik. Sudah sholat tapi malas sholatnya ogah-ogahan. Ya, seperti di dalam surat Lail ya, sholat itu malah diancam dengan neraka Lail kalau sholatnya sembarangan. Ini penting ya untuk diketahui. Golongan orang-orang yang munafik. Jika sholat namun berdiri dengan malas sudah menjadi syarat menjadi orang munafik. Ya, ciri lainnya adalah ria agar dipuji dan sedikit dengan Allah. Seperti di dalam surat An-Nisa ayat 145 tadi, ya. Jadi kita harus segala sesuatunya kita harus sungguh-sungguh dan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditegaskan di surat At-Taubah juga ayat 67-68. Orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan lain sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf. Mereka menggenggamkan tangannya. Jadi menggenggam tangan itu ngepel tangannya atau kikir maksudnya. Mereka telah melupakan pada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Jadi kalau kita menjauh pada Allah, Allah akan menjauh dengan kita. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang yang fasik. Gitu. Padahal ancaman orang munafik itu adalah apa ancamannya? Yaitu diancam dengan neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknat mereka. Mereka mendapat azab yang kekal. Nah, itulah beberapa terkait dengan orang munafikun ya di surat Al-Munafikun ayat 9 tadi. Selanjutnya karena itu ya bagaimana agar kita tidak menjadi golongan orang munafikun itu, saya akan bacakan surat An-Nur ya ayat 36-37. Fi buyuti adzina-Allahu an turfa'a wa yudkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil khuduri wal asali ya. Jadi orang-orang itu ya orang beriman di rumah-rumah yang di sana telah diperingatkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih mensucikan namanya baik pada waktu pagi dan petang. Artinya selalu mengingat Allah setiap saat. Ya, makanya tadi zikir yang kontinu dalam berzikir. Baik pada waktu pagi maupun petang. Jadi setiap saat kita harus mengingat Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, ya, oleh tijaroh, ya, rijalu latul fihim tijaroh. Jadi orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan lalu bisnis,
jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Jadi orang-orang yang tidak melalaikan ya kerjaan itu, aktivitas rutin sehari-hari tidak akan melalaikan kita kepada Allah. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu di hari kiamat. Dari beberapa kutipan ayat Al-Quran di atas, mari kita jaga agar tidak termasuk golongan munafik. Jangan sampai harta dan anak-anak atau keluarga kita membuat kita lalai berzikir pada Allah. Nah, kita bicara yang melalaikan tadi ya, kita lanjut. Biasanya harta dalam arti yang extended atau diperluas, itu termasuk tahta wanita ya, walaupun semua dibolehkan oleh Allah gitu. Perkara yang dilarang adalah jika harta tahta wanita sampai melalaikan kita mengingat pada Allah. Namun sayangnya banyak manusia yang melalaikan Allah karena lebih cinta dunia atau hubud dunia dan baru sadar setelah masuk dalam kubur. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surat At-Takasur ayat 1 dan 2 ya, al-hakumut takasur hatta jutumul maqabir. Jadi kamu telah dilalaikan oleh bermegah-megahan, bersenang-senang ya, berfoya-foya di dunia sampai kamu mengunjungi kuburan ya, hatta jutumul maqabir, sampai kamu mati. Jadi karena apa? Ini Wawo sudah tahu atau belum nih? Saya baru ketemu Wawo, mana Wawo tadi? Ya, Wawo itu Pak Yudin juga tahu mestinya ya, Pak Igun. Itu Profesor Hosni Suraji baru meninggal kemarin ya. Jadi pas malam takbir ya, malam takbir ya, hari puasa hari terakhir Profesor Hosni Suraji ya. Jadi ini mengingatkan kita akan kematian ya gitu. Pak Hosni ya, Pak Hosni Suraji. Dan tidak lama lagi ada lagi teman saya lagi meninggal barusan gitu. Jadi memang ya kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Jadi semua yang bernyawa akan merasakan mati gitu. Nah, kita akan bahas itu ke bawah. Ya, sudah menjadi sifat dasar manusia untuk mencintai harta atau benda, perhiasan ya. Wanita khususnya itu maunya gelangnya banyak, emas semua ya, kalung gitu ya. Emas, perak. Saya kemarin lihat di Facebook atau di media sosial itu orang lebaran lengannya itu ibu-ibu penuh emas gelang itu, orang Madura kalau nggak salah. Kalungnya juga. Jadi berat itu, mau makan susah ngambil jajanan karena pemerincing emasnya itu. Itu berlebih-lebihan tadi ya, telah dilalaikan oleh bermegah-megah, surat At-Takasur tadi. Jadi di dalam surat Ali Imran ya, Juyina linasi hubus sahawati minan nisa'i wal banin ya, wal kurtir wal muqtoroti minal dahabi wal fidati wal khailil musawamati wal an'ami wal khors. Dalika mata'ul hayatu dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini surat Al Imran ya, ayat 14 yang mengingatkan kita nih. Jadi memang dirasa indah ya, dijadikannya indah. Dalam pandangan manusia itu cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan. Tuh. Disebutkan jamak perempuan-perempuan ya. Ya, Pak Soekarno itu istrinya sampai 9 ya kalau Anda baca sejarahnya. Karena memang Al-Quran Al Imran sudah mengatakan itu, kalau orang nggak mengkontrol ya seperti itu. Ya, anak-anak pun menjadi kebanggaan, menjadi cerita anakku gitu. Tapi bagus asal jangan untuk sampai lalai kepada dunia. Karena udah wajib kita mendidik anak menjadi yang terbaik tentunya. Lalu harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Kuda pilihan. Kuda pilihan ya kalau sekarang kendaraan ya.
hewan ternak dan sawah ladang adalah bisnis, ya, itulah kesenangan hidup dunia. Dan ingat, di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Oleh karena itu, manusia memang memiliki potensi besar untuk berperilaku dan menjadi munafik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dalam surat Al-Munafikun selanjutnya. Kadang kita lalai dengan dunia, maka ini surat Al-Munafikun, ya, wa amfiku mimma rojaknakum min qabli ayatiya hatakumul maut fayakula rabbi laula ahurtani ila jaring qorib fasodako wa akum minas sholihin. Ini saya ingat almarhum ayah saya, ya, Mbah Paretun itu kalau sholat Jumat itu sering membaca surat ini, gitu, ya, ayat 9-11. Saya ingat terus, itu dibaca di surat ini. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dan menyesal. Ini orang yang sudah meninggal nanti ini di dalam surat Munafikun ayat 10. Orang meninggal akan berkata begini, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Tapi apa yang terjadi sudah meninggal, ya. Dari peringatan Allah tersebut, maka dalam infak, ya, amalan-amalan infak atau sedekah yang kita mampu, ya, dan apalagi yang kewajiban, misalkan zakat, harus disegerakan, ditegakkan sebelum datang sebuah kepastian, yaitu kematian, sebelum hari kiamat, dan sebelum kita dihisab. Kita diperintahkan jangan sampai melalaikan untuk membayar infak atas rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Infaklah, ya, bersedekahlah walaupun dalam keadaan sempit. Kalau kita dari longgar sih gampang aja karena uangnya banyak. Tapi dalam keadaan sempit pun ya dibagi-bagi juga gitu. Jadi artinya setiap saat kita harus berinfak atau beramal soleh. Di dalam surat Al-Baqarah yang lain disebutkan, kalau kita sebetulnya nggak perlu memikirkan itu, ya, karena ini harus ikhlas. Tapi barang kita beramal soleh satu, nanti akan tumbuh, ya, balasan Allah. 1 menjadi 7 katanya. Masing-masing bulir akan jadi 100. Jadi 1 dari 700 kebaikan buat kita. Makanya orang-orang yang beramal soleh, berinfak itu bukan akan jadi makin sempit, tapi makin mudah dan makin baik rezekinya. Itu memang janji Allah seperti itu. Jadi Imam Qurtubi mengingatkan kita wajib membayar zakat jika telah memenuhi syarat dan jatuh tempo jangan diundur menunggu lapang. Sebelum kematian datang menjemput adalah kewajiban kita yang melekat di pundak kita. Ya, bahkan paman Nabi Al-Abbas, ya, dan Abdul Muthalib membayar sekaligus zakat untuk 2 tahun berturut-turut karena khawatir kalau nanti nggak kebayar zakatnya, jadi dibayar dulu. Zakat tidak ada kerugian bagi hamba, yang ada adalah kebaikan bagi hambanya. Ya. Jadi Allah sudah memberikan di surat Al-Munafikun, dan yang terakhir saya akan bacakan surat yang ke-11, ya. Fayaqula rabbi laula hartani la jagari wa sadaquna sholihin, tadi sudah saya bacakan. Yang ke-11, wala yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun, ya. Dan Allah tidak akan menunda kematian seorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, itulah surat Al-Munafikun 9-11. Jadi mengingatkan kita jangan sesekali, ya, kita melalaikan Allah, ya, sedikit pun, ya.
Kita harus selalu berzikir pada Allah, baik di pagi maupun petang, siang, ya, setiap saat. Ya. Sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan kematian apabila ajalnya sudah sampai. Jika ajal sudah sampai, tidak ada yang bisa menangguhkan. Itu sebuah keputusan dari Allah. Ya, seharusnya surat Al-Munafikin ini menggugah hati kita semua. Apapun keadaan kita, ketika datang kematian, Allah SWT mengetahui secara mendetail dan teliti terhadap apa yang telah kita lakukan. Nah, itu saudara-saudara, ya, Bapak Ibu, Pak Ade, Pak Lik, keponakan, anak-anak, ya, saya menyampaikan sedikit surat Al-Munafikun ayat 9-11 yang saya baru Ramadan ini mencoba menghayati betul. Gitu. Karena saya ingat ya Pak D, ayah saya ya Mbah Pak itu dulu sering sekali kalau sholat Jumat di Masjid Al-Ilm ayat keduanya ini ya surat rakaat kedua gitu. Kalau tarawih juga kadang dibaca. Ternyata memang salah satu dari ayat atau surat Al-Qur'an ya yang dibaca Nabi Muhammad kalau Jumat. Tadi ya surat Al-Jumu'ah yang Al-Munafikun tadi salah satunya Al-A'la ya Sabihisman dan Al-Hosiyah atau Hal Ataka. Nah ini saya sampaikan ke dalam forum atau majelis ini ya. Kemudian ada manfaatnya begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mari kita selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Semoga tahun depan pandemik sudah berakhir, kita diberi sehat, berumur panjang ya untuk beramal soleh. Kita masih ketemu lagi tahun Ramadan berikutnya. Mohon maaf ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak De Siswoyo yang sudah menyampaikan hikmah silaturahmi pada sore hari ini. Ya, karena waktunya sudah mepet juga, kita langsung menuju ke Baitah. Undian door prize. Sudah siap atau belum? Siap. Baitah, halo. Halo. Aduh, ini koneksi kita. Guys. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, Halo. assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah. 20 lagi ya? Hadir. Untuk 20 orang lagi. Selanjutnya, Pak Mbak Susmana. Yang pertama tadi siapa Mbak Ita? Alhamdulillah, terima kasih. Yang sebelum ini siapa? Yang pertama. Oh, ini yang pertama. Ya, sesi kedua yang pertama. Oke. Selanjutnya. Aksoratun. Selamat. Selanjutnya. Bagus satu. Selanjutnya. Mbak Fitri. Selamat. Selanjutnya. Lucu banget sih, gemes. Selanjutnya.
Yanto 1. Pak Yanto 1. Hei, juara. Selanjutnya Mas Raja. Masih gugur sih gue. Selanjutnya Apa hadiahnya? banyak menang nih, Mbak Ella. Paling banyak dapat. Selanjutnya Lexri. Basri. Aku dapat. Makasih. Selamat. Raja tadi hapus. Raja dapat lah. Selanjutnya Pak Parlan. Parlan. Yeay, Mas Parlen. Terima kasih. Selanjutnya Pak Yudin 2. Mas Yudin. Selanjutnya Terus pendaftar rekening. Montono. Hore. Selanjutnya Pak Hayan 2. Hayat. Selanjutnya Amar Fayan. Amar ya, Amar. Ini mama aja nih. Yang serius dong. Angelika. Suruh sambutan jadi nggak enak banget. Udah nih, Mbak. Lima lagi. Selanjutnya Mas Aji Hayan. Kamu ya. Mas Aji. Maghrib dulu ya. Maghrib dulu ya. Soalnya ini tanggung. Iya, Habis tanggung. udah lagi maghrib. Selanjutnya Mas Indra 4. Tiga lagi. Selanjutnya Mas Dewo. Hore. Tiga lagi. Mas Dewa sama Mbak Leni berdua. Selanjutnya Mbak Intan. Merah lagi. Turun keluarga Pak Agus Tante Kamil. Mas Igu. Satu lagi. Desha. Nggih. Monggo. Oh iya, salah sholat ya, Mah di PNS Surabaya. Emang. Yang Dewa katanya buat Igun aja gitu. Ikhlas ya. Satu lagi. Indra borong, Indra. Lagi. Mana? Mbak Ipa. Aca udah dapat. Halo. Solo Mbak Ipa. Udah. Mbak Iva. Yang di Solo. Ada Ardito Pramono belakangnya Mbak Ita. Bule Titin. Tadi ada pakaian satu. Mbak Ais, acara terakhir. Foto mana ya? Screenshot foto ya. Oke. Berdoa belum? Doa dulu baru foto. Ya, yuk berdoa yang akan di sebelumnya mau diomongin nggak? Doa dalam hati masing-masing. Sebelumnya yang mau menyampaikan doa sebenarnya Mbah Salatun, tapi Mbah Salatun tadi izin di grup sehingga untuk mempersingkat waktu kita langsung saja akan dipimpin oleh Pak Agus Hidayat. Pak Rektor.
Monggo. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Keluarga besar Bani Ahmad Suhaib yang dirahmati Allah. Ini sudah masuk maghrib. Mari kita bersama-sama. Doa itu adalah bagian dari rasa syukur kita atas segala nikmat dan juga bagian dari tadzkir itu yang tadi disampaikan Pak Desis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Zakirin hamdan na'imin. Amin. Bi umazida. Amin. Alhamdu kama yang bakarib jalali tu'adimi sultani. Amin. Dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wala zarrahu qulubina ghilla lidzi rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah Rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin. Rabbana zalamna Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub Tawwabur Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca yang putaran kedua, Mbak Ita berkenan saya membacakan dulu. Ini nanti di ininya pemenangnya kan ada 3 putaran tadi. Nah, nanti Ais langsung list aja di grup supaya ntar langsung ditindaklanjuti oleh Mbak Ita. Oke? Ya, siap. Oke. Kemudian karena sudah maghrib, ayo kita foto bersama dahulu. Ini siapa yang share screen? Oh, Om Yanto. Monggo silakan kita foto dulu. Ayo semuanya gaya, guys. 1, 2, 3. Foto. Yang foto siapa ya? Mbak Ita. Mbak Ita pakai mic-nya nggak bunyi. Mbak Itanya mana sih? 1, 2, 3 dulu nih, teman. 1, 2, 3. Kamu ikut nge screenshot is. Lagi. Ke screenshot. Lagi, udah? Udah. Oke, cukup. Oke, alhamdulillah kita sudah apa tadi? Terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah hadir dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri juga. Semoga program ini selalu akan terjaga sampai generasi-generasi. Insya Allah tahun depan kita bisa ketemu tetap. Semoga kalian bisa lebih memperbaiki. Spesial untuk Mbak Amanda katanya. Semangat studinya di Belanda. Amin. Terima kasih doanya. Selamat ulang tahun buat Aca. Aca mana tadi? Oh iya. Selamat ulang tahun Aca. Semoga selalu sehat, sukses kuliahnya dan amin. Aca, Dewi ini semua udah. Sebelumnya ya. Izinkan Ais untuk menutup acara pada sore hari ini terlebih dahulu. Setelah itu Selamat ulang tahun, Baca. bisa bebas untuk menyapa satu sama lain, Ge. Terima kasih telah hadir di acara ini. Semoga apa ya?
Semoga menjadi berkah silaturahmi Semua. untuk kita semua. Amin. Acara Amin ya rabbal selanjutnya alamin. makan-makan online. Wassalamualaikum. Makan-makan online. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tinju. THR. Yang mau THR rekeningnya bisa WhatsApp ya. Makan. Emang hadiahnya apaan sih? Itu bersama Hamdalah, lupa tadi. Oh ya, kita tutup dulu bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Nanti dikirim list. Nanti Ais kirim listnya di grup untuk ditindaklanjuti ya. Oke. Keluar caranya ke pribadi. Live ya. THR menyusul. Oke, Mas Dewo. Nanti aku kirimin nomor rekening ya. Dadah semua. Assalamualaikum. Ya Allah, Cek. Live ya, live. Mari. Ini Racik ini Om Igun. Ini Om Igun. Tadi aku istirahat di kamarmu, Gun. Makasih ya. Suka banget. Tadi Mas Igun di Kerawang, Mas Igun. Migun. Iya, nggak bisa pulang lah, Jan. Disuruh putar balik ya? Ntar nyampe Brebes suruh balik lagi kan enak ya. Ini Racik ini. Dewo, Caisan nggak ya, Caisan mana? Desa tidur. Oh, itu tidur, Desa tidur. Lady, Desa tidur. Tadi nggak ada nomornya. Asiknya malu kayak kakinya sih kayak baik Gun ya sih. Mendoannya mana? Mendoan. Ayo kok, makan lah. Di Pekanbaru sini. Kesinilah, Pekanbaru. Untuk kesasar atau yang Bali malah. Main sini ke Pekanbaru. Saya lah. Kapan jadi gendakan apa? Ya gendakan apa, Mayo? Boleh lah. Diatur. Masa saya siap menerima kiriman akomodasi lah. Amin. Ya, mari ya. Di sini sejam lagi. Di Pekanbaru maghribnya jam 6:30. Oh ya, puasanya lebih suwe ya, kok. Puasanya lebih suwe karena si Isya kan buka ya. Iyalah, suwi lah. Tapi sahurnya suwi sahurnya. Oh iya, Ding. Nah, karena wis mulai ngelak kan udah bisa minum ya. Oh, jare presek kok jare stick biliar oh jare papai kayak. Masih suka ngeliatin Mas Faizin masih. Nun sewu ini MC-nya taklif dulu nggih. Ngapunten. Oh, malah ditinggalu ngasih gue. Apa kayak ya? Ais bukan adminnya Mbak Ita. Sing Mbak Ita live le kabeh mati. Berarti acaranya udah selesai acaranya. Udah ditutup tadi. Oh. Ini ramah tamah. No. Makannya privilege makannya lah. Makannya online. Ini piambak mawon teng grione masing-masing. Yaudah, Dewa pamit ya.
Dadah semua. Mas Dewo, hati-hati. Assalamualaikum. Ya. Ya.